Perusahaan sudah menentukan kebijakan untuk termin pembayaran baik pembelian maupun di penjualan dengan termin 2% diskon jika pembayaran dilakukan selama 10 hari dari tanggal transaksi, sementara jatuh tempo selama 30 hari. Untuk menentukan preferensi tersebut bisa ditetapkan dari menu Setup, lalu pilih Preferences. Di bagian Sales, Anda bisa pilih ikon thumbs yang ada di kiri bawah, lalu tetapkan di pilihan Payment is due. Kebanyakan di Indonesia memilihnya adalah in a given number of days. Diskon days, isikan hari mendapatkan diskon dari transaksi pembelian atau penjualan. Balance due days adalah tanggal jatuh tempo pembayaran. Diskon jika membayar lebih awal. Kode pajak untuk transaksi penjualan dan kode pajak untuk biaya atau pendapatan angkutan. Klik tombol OK. Berikutnya, di bagian Purchases, lakukan hal yang sama. Show Supplier Invoice Number in Supplier Payment dikosongkan. Diberikan warning jika terdapat duplikasi penomoran PO maupun nomor invoice number. Klik tombol Thumbs, lalu isikan untuk payment is due-nya adalah sama dengan di penjualan. Di preferensi yang lainnya, kita bisa menentukan pilihan di bagian Windows, ada pilihan Automatically Check Spelling in the Field Before Recording Transaction. Kita hilangkan saja karena ini nanti akan merepotkan jika ada pengetikan dalam bahasa Indonesia. Report and Form untuk menampilkan aging schedule-nya dalam hitungan hari atau dalam hitungan nama bulan. Umumnya adalah dalam hitungan hari 30, 60, dan 90. Include currency symbol in report menampilkan simbol di setiap laporan. Include currency symbol in form menampilkan simbol di setiap hasil cetakan faktur maupun voucher pengeluaran kas. Di bagian banking ada pilihan display payee rather than memo in register, yaitu mendahulukan isian payee dibandingkan dengan memo. Sales seperti yang sudah kita tetapkan. Show customer purchase number in receive payment dihilangkan. Berikan warning atau peringatan jika terdapat duplikasi nomor faktur maupun nomor PO. Di bagian inventory ada satu pilihan use standard fitur baru, dan di bagian security terdapat pilihan transaksi tidak bisa diedit jika sudah di record dan harus menggunakan reverse. Lock period bisa kita tentukan berdasarkan tanggal yang sudah kita tetapkan. Klik tombol OK. Berikutnya, untuk menyesuaikan dengan perpajakan di Indonesia, MUIB sudah menyediakan kode pajak yang bisa digunakan untuk mencatat pajak penjualan maupun pajak pembelian. Anda tinggal mengganti kode pajak GST maupun VAT menjadi kode pajak yang sudah kita tetapkan. Untuk membuat kode pajak tersebut, kita bisa melihatnya dari menu List lalu pilih Text Code. MUIB menyediakan banyak sekali kode pajak khususnya untuk yang versi Singapura. Untuk menghapus kode pajak yang tidak kita gunakan, sorot kode pajak tersebut lalu edit dan klik tombol delete. Atau kita juga bisa menggunakan tombol alternatif ALTE lalu ALTE. Jadi dihapus satu persatu. Sisakan tinggal satu kode pajak, yaitu kode pajak untuk NT. Itulah cara menghapus kode pajak. Untuk membuat kode pajak yang baru, yaitu dari menu kode pajak yang sudah ada, klik tombol New. Lalu isikan kode pajak jenis baru, yaitu contohnya adalah 01. Kita kasih namanya misalkan PPN. Tarif pajak yang kita inginkan. Dan link hubungannya, jika terjadi PPN keluaran, maka dia akan catat ke nomor akun PPN keluaran.
Sebaliknya, jika kita melakukan pembelian, maka akan dimasukkan ke PPN Masukan. Klik tombol OK. Silakan membuat kode pajak sebanyak yang ada di halaman 66 di buku Anda. Untuk mengimport kode pajak yang sudah disediakan, Anda juga bisa melakukan dari menu File, lalu pilih Import Data, lalu pilih Tax Code, lalu pilih Non-Consolidated Taxes, klik Continue, pilih kode pajak yang ditetapkan, klik tombol Match All, lalu klik tombol Import. Maka secara otomatis sudah ada 10 jenis kode pajak, dan file ekspor dan import tersebut bisa Anda peroleh juga di dalam CD yang sudah disertakan. Berikutnya adalah menentukan link account. Link account yang ada di MYOB berfungsi untuk bisa membuat jurnal secara otomatis setiap transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, pembayaran kas, jurnal penutup akhir periode, dan jurnal otomatis lainnya. Namun, jurnal tersebut tidak akan bisa disajikan dengan benar kalau kita salah dalam menetapkan akun yang akan digunakan sebagai penghubung dari transaksi dengan jurnal. MYOB membagi link account ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu link account yang ada di bagian Setup, Link Account, Account and Banking Account. Laba ditahan untuk menampung laba ditahan dari hasil penutup dari periode sebelumnya. Laba tahun berjalan untuk menampung laba rugi di periode yang belum ditutup. Selisih saldo awal, setoran dalam proses untuk undeposited fund. Link account berikutnya yang berhubungan dengan transaksi penjualan yaitu dari menu Setup, lalu pilih Link Account, lalu pilih Sales Account. Di bagian piutang usaha, kas, pendapatan angkutan, potongan penjualan 41301 untuk mencatat potongan penjualan, dan pendapatan denda. Link account berikutnya yaitu yang berhubungan dengan pembelian, buka dari menu Setup, lalu pilih Link Account, lalu pilih Purchases Account. Ada kelompok akun untuk menampung utang usaha kepada supplier, pembayaran atas pembelian kontan, utang sementara atas penerimaan barang, biaya angkut pembelian, terus potongan atas pembelian barang, serta beban bunga atas keterlambatan pembayaran utang. Klik tombol OK. Daftar akun yang sudah kita tetapkan bisa kita tampilkan dari menu Report, lalu pilih Index to Report, pilih bagian Account, lalu pilih Link Account, lalu klik tombol Display. Inilah daftar akun yang sudah kita pilih dan kita tetapkan menjadi link account.